kembali lagi di channel Miss Maria Pengaribuan. Nah, sekarang aku mau ngucapin terima kasih banyak buat penonton setia channel ini yang selalu belajar dari channel ini. Terima kasih ya. Jadi sekarang aku mau bagi-bagi ilmu kepada adik-adik sekalian tentang hitung cepat. Nah, sebenarnya hitung cepat ini juga aku dapetin setelah aku ngajar atau setelah kerja. Bahkan waktu kuliah sekalipun aku nggak tahu ini. Ya mungkin karena di kuliah kan kita belajar yang lebih kompleks. Nah, apalagi di SMA, aku benar-benar nggak tahu ini. Jadi aku mau bagi-bagikan ke adik-adik sekalian, biar kalau ketemu soal seperti ini bisa dijawab dengan cepat. Oke, kira-kira hitung cepat yang aku maksud ini tentang apa? Tungguin ya, stay tune. Nah, adik-adik, hitung cepat di sini adalah perpangkatan dari bilangan yang berakhiran angka 5. Nah, contohnya 15 kuadrat. Nah, kamu pasti udah tahu 225, ya kan? Nah, kalau 25 kuadrat 625, bisa cepat. Nah, sekarang gimana caranya biar angka 35 kuadrat secepat menjawab dari 25 kuadrat yang tadi? Nah, penasaran kan? Stay tune. Sekarang kakak bakalan kasih tahu apa itu caranya. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kita bisa dengan cara siap-siap ya. Nih, awalnya kan angka 3. Nah, kira-kira gimana caranya biar bisa mengkuadratkannya dengan sangat cepat, bahkan bisa 1 detik? Trik cepatnya apa? Angka 3 ini dikalikan dengan angka 3 ditambahkan dengan 1. Nah, kira-kira itu apa? 3 dikalikan dengan 4. Nah, berapa adik-adik? Kalau itu gampang ya. 3 kali 4, 12. Nah, sekarang persoalannya hanya 12? No. Angka 5 ini kita kuadratkan lagi. Nah, kira-kira angka 5 dikuadratkan berapa? 25. Nah, maka tinggal kita gabungkan aja. 12 dan 25. Berarti jawabannya 1225. Nah, itu dia. Nah, kira-kira adik-adik bisa nggak 45 kuadrat? 22, 5. Nah, 55 kuadrat? 32, 5. Ya kan? Nah, tadi udah 55 kuadrat ya. Sekarang 65 kuadrat. 42, 2, 5. Nah, itu dia ya. Jadi kalau 75 kuadrat, 56, 25. Bisa kan adik-adik? Cuman 1 detik. Nah, jadi di sini adik-adik nggak usah takut. Ini bukan cara cepat yang gampang atau mudah dilupakan. Karena menurut pengalaman kakak sendiri ikut tes CPNS yang bulan 2 kemarin, bulan Februari. Di situ kakak menemukan cara cepat ini memang itu dari buku. Bukunya kalau nggak salah itu buku Trik Jitu Mengerjakan Soal CPNS. Nah, memang ini soal-soal CPNS ataupun soal setara SMA. Nah, jadi adik-adik, kakak pertama kali membacanya dan hanya sekali itu kakak bisa ingat sampai sekarang. Nah, ini terhitung bulan 5. Sudah 3 bulan nggak megang itu. Nah, kalaupun misalkan kakak selalu ngajarin matematika, ngajar di sebuah sekolah
tingkat menengah atas, tapi belum tentu soal-soal seperti itu kita jumpain di sekolah. Nah, itu kan kalau di sekolah lebih ke fokus ke KD ya, kompetensi dasar, ataupun udah ada silabusnya. Jadi di silabus matematika memang ini tidak ada. Cuman namanya matematika itu kan kontinu ya. Kontinu artinya berkelanjutan. Berarti soal ini belum tentu langsung tok seperti ini soalnya. Cuman kalau pas kita ketemui angka seperti ini di perkalian ataupun penjumlahan atau operasi matematika yang sedang kita kerjakan, kita bisa memakai contoh ini, kita bisa memakai trik ini. Nah, tadi udah sampai ke 75 kuadrat ya. Sekarang coba kita tes lagi. 85 kuadrat, 72, 25. 95 kuadrat, 90, 25. Bisa ya? Jadi kalau 115 kuadrat, nggak pakai mikir lagi ya, udah bisa ya, 132, 25. Nah, itu dia adik-adik. Kakak senang banget bisa bagikan ilmu ini buat kalian. Semoga kalian bisa memahami ini. Dan tunggu dulu, kakak nggak cuman bagikan trik ini doang, tapi ada soal yang memang persis bisa kita pakai cara ini. Jadi bukan hanya mengkuadrat-kuadratkan seperti anak SMP, tapi memang ini soal logika yang dipakai di soal CPNS. Jadi setara SMA juga ya, dan bahkan yang udah kuliah pun kalau udah mau tes CPNS pasti akan mempelajari ini. Nah gitu ya. Sekarang yang seperti apa soalnya? Nah ini dia. Nah contohnya, ini soalnya. Kira-kira gimana kita mau menjawabnya? 95 kuadrat kurang 35 kuadrat. Nah 95 kuadrat yang tadi 90, 25 ya kan? Kurangkan dengan 35 kuadrat berapa? 12, 25. Berarti 90, 25 kurang 12, 25. Langsung aja ya. Berapa kira-kira? 78, 00. Nah itu dia ya. Bisa? Oke. Sekarang cara yang kedua. Kalau misalkan siapa tahu ya kamu bisa lupa yang ini, tapi kakak jamin kok ini nggak bakalan lupa. Itu dia ya. Karena penting banget, apalagi yang buat belajar matematika ya. Cara yang kedua, oke. Kita pergunakan faktorisasi. Nah, operasi bilangan ada yang namanya faktorisasi. Jadi kita faktorkan dia. Nah, gimana caranya? Kita pakai rumus yang ini. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan dalam kurung A tambah B kali A kurang B. Nah, gitu dia ya. Berarti 95 tambah 35 tutup kurung dikalikan dengan 95 kurang 35. Nah, jadi berapa adik-adik? 95 tambah 35 itu sama dengan 130. Kalikan dengan 95 kurang 35 itu 60. Nah, tinggal dikalikan 130 kali 60. Udah gampang ya. Kalau perkalian 13 kali 6 berarti bisa 78. Berarti tinggal 78 tambahkan 2 nolnya. 7800. Nah, itu dia ya. Nah, itulah dia dua cara untuk mengerjakan soal seperti yang tadi. Lumayan membantu ya, daripada harus kita kuadratkan lagi 95 kuadrat, itu membutuhkan waktu yang sangat lama.
Apalagi kalau pengalaman waktu mengerjakan soal CPNS, soal TU itu 90 soal, 100 soal 90 menit. Nah, kita bayangkan satu soal aja itu nggak penuh 1 menit. Nah, dengan cara yang ini tadi, kita pakai pengkuadratan yang tadi, bisa lebih gampang dan juga bisa pakai pemfaktoran. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia cara cepatnya. Ada 2. Oke, bisa dipahami, bisa diterima kira-kira yang seperti ini. Nah, bisa kamu terapkan di sekolah ya. Jadi bisa ketika guru bertanya, bisa menjawab lebih cepat, dan bahkan ketika mengkuadratkannya bisa 1 detik. Nah, itu dia. Oke, sebagai bonus aku kasih 1 soal lagi. Oke? Nah, kebetulan cara yang pertama tadi itu digunakan memang yang aku dapetin sampai sekarang itu digunakan untuk yang berakhiran 5. Nah, itu dia ya. Jadi contoh soal yang satu lagi adalah ini nih ya, 56,34 kuadrat kurang 43,66 kuadrat. Nah, cara yang kamu bisa pakai di sini adalah faktorisasi atau cara kedua ya. Karena cara yang pertama tadi hanya untuk yang berakhiran 5 ya. Oke. Nah, yang ini bisa kamu pakai dengan cara dalam kurung 56,34 tambahkan dengan 43,66, kemudian dikalikan dengan 56,34 dikurangkan dengan 43,66. Nah, seperti ini dia jadi. Dan ini. Oke? Bisa? Semoga trik atau cara cepat kali ini bisa membantu ya. Bye-bye. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan kamu punya cara lain selain yang berakhiran 5, kakak mau loh kamu komen di bawah. Biar kita saling tukaran ilmu. Kalau misalkan kamu untuk memperkaya ilmu kita lagi, siapa tahu kamu punya trik-trik lain selain angka 5. Oke? Nah, itu dia adik-adik, trik atau cara cepat yang bisa kakak bagikan di video kali ini ya. Jangan lupa like and comment dan share ke teman-teman kamu. Oke? Bye-bye.